Halo guys, hari ini saya akan menjawab komentar dari Coach @sao33 yang bilang, "Salam dari Turki, saudaraku. Saya punya pertanyaan. Sampai usia berapa sebaiknya kita melatih pemain bertahan? Karena pemain penyerang biasanya meningkatkan kemampuan mereka menjelang akhir pertandingan. Sementara pemain bertahan kesulitan mengembangkan kemampuan mereka. Jadi kita perlu melatih mereka secara individual. Seiring bertambahnya usia, semakin sulit bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan dan mereka melakukan banyak latihan fisik yang cukup berbahaya. Haruskah kita memindahkan mereka ke level yang lebih tinggi setelah usia tertentu dan sebagainya? Bisakah Anda membuat video tentang topik ini dan membagikannya kepada kami? Terima kasih banyak sebelumnya dan saya berharap Anda sukses dalam hidup Anda. Semoga Tuhan melindungi Anda, saudaraku tersayang. Amin ya Allah. Thank you brother. Saya terus menikmati penonton video Anda dari Turki. Mohon tambahkan subtitle bahasa Turki ke video Anda secara teratur. Oke. Jadi katanya gitu guys. Nah, buat teman-teman yang kebetulan mungkin punya pertanyaan sama, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang merasa jari tangannya masih sehat dan masih bisa digerakin buat ngupil, jika berkenan yuk bantu saya biar tetap semangat membahas seputar game Top 11 dengan cara like dan juga subscribe. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita di Turki, yaitu Coach Sao, yang ingin agar saya membahas mengenai back. Dan kebetulan saya belum pernah membahas mengenai hal ini guys. Jadi sekarang kita bakal coba untuk membahasnya. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin tidak sependapat dengan saya, kalian bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Oke, dan sekarang mari kita bahas pertanyaan pertama, yaitu sampai usia berapa sebaiknya kita melatih pemain bertahan. Nah, ini pertanyaan menarik guys. Jadi menurut keyakinan saya, terakhir kali kita melatih back secara individu atau di latmil itu di usia 28 tahun. Di atas usia itu sebenarnya masih bisa untuk dilatih, tapi prosesnya bakal jauh lebih sulit dan lebih boros booster kondisi atau boros paket istirahat. Jadi daripada kita menghabiskan lebih banyak booster buat pemain yang udah tua, mendingan kita pakai boosternya untuk melatih pemain muda. Nah, begitu usia back andalan kita udah 29, kita udah harus nyari penggantinya di akademi atau dari lelang guys. Kita bisa cari pemain muda bertalenta usia 18 atau 19 tahun dengan kualitas rendah yang nantinya bakal gantiin back andalan kita yang udah tua tadi. Nah, setelah dapet, kita biarin dulu kualitasnya turun. Misalkan kalian beli pemain bintang 3 atau bintang 4. Nanti kalian tunggu kualitasnya turun sampai bintang 2. Baru setelah itu kalian latih secara individu. Nah, barangkali ada yang nanya, kenapa harus nunggu kualitasnya turun dulu, Bang? karena dengan turunnya kualitas itu berarti skillnya atau atributnya juga turun guys, terutama untuk atribut gelap. Jadi saat atribut gelapnya udah turun rendah banget, nantinya kita bisa lebih leluasa melatih dan meningkatkan atribut terang atau atribut kunci pemain andalan kita guys. Jadi kita bisa bentuk atribut kuncinya sampai tinggi. Jadi meskipun kita cuma melatih pemain sampai bintang 5 atau bintang 6, tapi pemain tersebut bisa memiliki skill setara pemain kelas dunia atau bahkan pemain superstar guys. Apalagi kalau kalian latih sampai kualitas yang lebih tinggi, bahkan sampai maksimal bintang 10. Tentu atribut yang bakal kita tingkatin bakal jauh lebih tinggi lagi, bakal lebih GG lah. Dan setelah kita latih tiap musim, kita nggak perlu lagi beli pemain di posisi tersebut ya. Misal yang kalian latih yaitu back tengah, jadi tiap musim kalian nggak perlu beli back tengah lagi. Jadi nantinya kita tinggal latih aja tipis-tipis kualitasnya, karena kita tahu tiap musim kualitas pemain itu turun 1 bintang atau setara kehilangan 20%. Jadi tiap musim kita naikin 1 bintang lagi. Nah, kalau kalian main di OVR rendah, hal ini justru lebih mudah karena tiap musim kita bisa tingkatin bintangnya dengan modal yang nggak terlalu banyak. Berbeda dengan tim OVR tinggi, untuk ningkatin kualitas pemainnya lagi yang turun tiap musim, mereka butuh jauh lebih banyak modal untuk melatih pemainnya guys.
Ya meskipun ningkatin 1 bintang dari bintang 9 ke 10 itu modalnya udah banyak. Coba bayangin kalau ada 7 pemain atau mungkin 11 pemain yang dilatih, tentu modalnya bakal banyak banget. Karena saat kualitas pemain udah tinggi, mereka biasanya bakal sulit buat dilatih lagi. Mereka bakal sulit untuk bisa berkembang lagi. Apalagi kalau kalian belum paham cara melatih pemain secara individu atau secara militer bahasa gaulnya. Sebanyak apapun modal booster yang kalian miliki, biasanya bakal habis sia-sia karena atributnya nggak mau naik juga gitu guys. Nah, buat teman-teman yang kebetulan nggak sempat latmil karena sibuk kerja atau mungkin ada teman-teman yang nggak paham cara melatih pemain secara individu agar sesuai dengan posisi kalian khusus maupun gaya mainnya, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya udah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oh ya, tadi Coach Saul juga bilang apakah kita harus terus melakukan sesi latihan fisik yang cukup berbahaya? Nah, jawabannya tentu tidak. Di sini kita bisa latih fisik pemain kalau memang fisiknya lemah, tapi kalau dirasa fisiknya bagus, kita bisa fokus melatih atribut lain. Tapi karena usia pemain udah mulai tua, jadi mereka bakal sulit buat kita latih lagi. Mereka bakal sulit berkembang lagi. Berbeda ketika kita melatih pemain yang masih muda. Dan kalau dirasa atribut kunci atau atribut terangnya udah tinggi, saat melatih pemain yang udah tua, saran saya gunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap guys. Tujuannya apa bang? Nah tujuannya buat mancing biar atribut terangnya mau meningkat gitu ya guys ya. Dan ini juga berlaku ketika kita melatih pemain yang kualitasnya udah tinggi banget. Jadi saat sesi latihannya udah nggak efektif, kita bisa menggunakan cara seperti ini untuk ningkatin skillnya lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Haruskah kita meningkatkannya ke level yang lebih tinggi di usia tertentu? Jawabannya, ya. Jadi kalau dirasa pemain tersebut adalah pemain yang menurut kalian bagus, pemain yang selalu bisa jadi pembeda dan selalu memberikan performa terbaik di setiap pertandingan, saya rasa pemain itu wajib banget dipertahankan. Dan agar pemain tua tersebut tetap dalam performa terbaiknya, meskipun kita tidak melatihnya secara individu, kita bisa meningkatkan level jenjangnya ke level yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, keuntungannya, kualitas dan juga atribut bisa meningkat lebih tinggi. Jadi meskipun kualitas aslinya sudah turun, misal ke bintang 3, tapi karena dia punya jenjang atau tier yang lebih tinggi, hal ini bikin si pemain tetap main bagus. Karena skillnya itu udah setara pemain bintang 5 atau bahkan pemain dengan kualitas yang lebih tinggi. Dan bagian terpentingnya, semakin tinggi jenjang pemain biasanya kontraknya bakal jauh lebih lama. Jadi jika biasanya pemain pensiun di usia 33 atau 34 tahun, kalau udah ditingkatin jenjangnya, pemain tersebut bisa main sampai usia 35 hingga 36 tahun guys. Dan bahkan ada yang bilang katanya bisa sampai 38 tahun baru pensiun guys. Asli ini keren sih. Nah, itu dia guys penjelasan lengkap mengenai rahasia merawat dan melatih bek tua agar tetap gacor, agar tetap solid di lapangan. Spesial buat Coach Sao di Turki. Teşekkür ederim. Terima kasih saudaraku atas pertanyaan yang luar biasa. Semoga jawaban ini membantu tim kamu biar makin kokoh di lini belakang. Dan untuk permintaan subtitle bahasa Turki, insya Allah akan kita usahakan konsisten ke depannya, agar teman-teman di sana juga bisa terus belajar bareng kita di Indonesia. Nah, buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa dukungan kalian, channel ini bukan apa-apa. So, jangan lupa jika kalian merasa video ini bermanfaat, tinggalkan jejak kalian dengan cara klik like dan juga subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan tips-tips top 11 terbaru ke depannya. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya pendapat berbeda soal melatih back, coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Siapa tahu komentar kamu bisa bermanfaat untuk saya dan juga buat teman-teman yang kebetulan membacanya. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam top 11 Indonesia.